Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yahya Alfani. Saya berasal dari kelompok 4. Hari ini di mata kuliah evaluasi pembelajaran sejarah, saya akan menampilkan hasil dari kerja dari kelompok kami, yaitu kelompok 4, mengenai implementasi penghitungan daya beda soal dalam evaluasi pembelajaran sejarah, yang mana diampu oleh Ibu DR Kudaida NPD. Baiklah, yang pertama itu adalah pengertian daya beda soal. Nah, untuk pengertian daya beda soal ini, menurut standar, itu daya beda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara peserta didik yang sudah menguasai materi dan peserta didik yang belum menguasai materi kompetensi dasar tersebut. Lalu ada juga menurut Arifin, dari pembeda soal adalah pengukuran sejauh mana suatu soal itu mampu membedakan peserta didik yang belum atau yang sudah menguasai kompetensi berdasarkan kriteria tertentu. Jadi semakin tinggi kompetensi daya pembeda suatu soal tersebut, maka seperti semakin mampu soal tersebut membedakan antara peserta didik yang menguasai kompetensi dengan peserta didik yang kurang menguasai kompetensi. Lalu selanjutnya itu adalah tujuan daya beda soal. Nah, untuk tujuan daya beda soal ini adalah untuk mengetahui kesanggupan soal dalam membedakan siswa yang tergolong mampu tinggi prestasinya dengan siswa yang tergolong kurang atau lemah prestasinya. Nah, yang dimasukkan di sini adalah berarti daya beda soal itu digunakan untuk agar seorang tenaga pendidik itu mampu membedakan siswa yang mana nih yang siswanya tergolong prestasinya tinggi dan di mana siswanya yang tergolong prestasinya tidak tinggi. Misalnya di dalam suatu kelas itu ada 25 siswa. Nah, misalnya guru dapat di sini membedakan 10 siswa ini berprestasi tinggi, lalu sisanya itu tidak berprestasi tinggi, seperti itu. Jadi untuk tujuan daya beda soal. Lalu ada manfaat daya beda soal. Nah, untuk manfaat daya beda soal ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, untuk meningkatkan mutu setiap butir soal melalui data empiriknya, atau bisa disebut seperti data, misalnya data pengetahuan begitu. Lalu yang kedua, untuk mengetahui seberapa jauh setiap butir soal dapat mendeteksi membedakan kemampuan siswa. Jadi yang dimasukkan di sini beberapa, misalnya ada beberapa soal itu. Nah, soal tersebut itu gimana sih tenaga pendidik tersebut dapat nih mengetahui atau membedakan kemampuan siswa tersebut dengan menggunakan soal-soal tersebut. Jadi soal tersebut dapat dideteksi oleh guru atau tenaga pendidik untuk mengetahui soal tersebut dapat nih membedakan kemampuan siswa gitu. Jadi yang selanjutnya itu menghitung daya beda soal. Nah, untuk menghitung daya beda soal ini, menurut Ari Kunto, rumus menghitung daya beda soal itu D sama dengan BA per JA lalu dikurang BB per JB sama dengan PA lalu dikurang PB. Nah, untuk keterangannya, D itu berarti daya pembeda, lalu JA banyak peserta kelompok atas, lalu JB banyak peserta kelompok bawah. Lalu BA di sini artinya banyak peserta kelompok atas yang menjawab benar, lalu BB banyak kelompok bawah yang menjawab dengan benar. Lalu untuk klasifikasi kriteria daya beda soal. Nah, untuk klasifikasi kriteria ini, harga daya beda soal tersebut atau kriterianya dapat dilihat dari misalnya 0,40 atau lebih, itu kriterianya sangat baik. Lalu 0,30 sampai dengan 0,39 maksud saya kriterianya baik. Nah, untuk 0,20 sampai 0,29 kriterianya cukup. Lalu untuk 0,19 sampai ke bawah itu kriterianya bisa dibilang jelek begitu. Lalu untuk persamaan lainnya dapat dilihat, misalnya rumus DP sama dengan SA dikurang SB per IA dikali 100%. Nah, keterangan DP itu indeks daya pembeda satu butir soal tertentu. Lalu SA jumlah skor kelompok atas, lalu SB jumlah skor kelompok bawah, lalu ada IA jumlah skor maksimum salah satu kelompok pada butir yang diolah. Lalu klasifikasi kriteria daya beda soal. Untuk indeks daya pembeda dan juga kriteria daya pembeda hampir sama, mungkin kayak yang saya jelasin tadi. Itu negatif, di negatif sampai 9% itu sangat buruk dan harus dibuang untuk kriteria daya pembedaan. Sedangkan untuk 10% sampai 19% itu kriteria daya pembedanya buruk dan sebaiknya juga dibuang. Sedangkan untuk 20% sampai 29% agak baik atau cukup.
lalu 30% sampai 49% itu baik. Lalu yang sangat baik di sini adalah 50% sampai ke atas. Lalu untuk contoh menghitung daya beda soal. Contoh menghitung daya beda soal di sini misalnya ada tuh 10 butir soal, lalu ada 10 siswa tuh misalnya ya. Nah, jadi siswa A dan B skornya berbeda. Misalnya siswa A 9, lalu siswa B itu ada 5. Lalu itu kan ada 10 tuh. Nah, untuk kelompok atas atau JA itu adalah anak-anak yang nilainya atau skornya yang bisa dibilang lumayan tinggi. Sedangkan yang JB kelompok bawah itu adalah anak-anak yang nilainya kurang. Jadi misalnya jika anak tersebut nih 5 orang nilainya tinggi, berarti dia di atas, itu JA. Lalu misalnya kalau anaknya kurang tuh itu JB, jadi ditaruh di bagian bawah gitu. Lalu untuk analisis butir soal itu dapat diintegrasikan terhadap misalnya nomor butir item tuh, lalu besarnya D, lalu klasifikasi dan interpretasi. Misalnya untuk nomor butir itemnya 3, lalu besarnya 0,8, lalu untuk klasifikasinya excellent, untuk interpretasinya itu daya pembeda itemnya baik sekali, lalu nomor butir item 1 dan 7 besarnya 0,6, klasifikasinya good, lalu untuk interpretasinya itu adalah daya pembedanya baik. Nah, itu misalnya itu untuk analisis butir soalnya, begitu contohnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam berkata atau dalam penjelasan, saya mohon maaf. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.